Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ina Ferianani dengan NIM akhir 303. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penambahan fitur search atau pencarian pada API yang saya buat menggunakan PHP dan diuji menggunakan Postman. Fitur ini saya tambahkan pada 3 tabel, yaitu tabel produk, tabel pengguna, dan tabel detail pesanan. Jadi, fitur search ini berfungsi untuk mempermudah pengguna dalam mencari data tertentu berdasarkan kata kunci. Jadi, di sini sebelum masuk pada penjelasan tentang fitur search-nya, saya akan menjelaskan sedikit beberapa hal lainnya. Nah, kalau dilihat di sebelah kiri ini, terdapat banyak sekali file PHP yang telah saya buat. Nah, di setiap file ini terhubung dengan tabel-tabel yang ada di database saya, dan jumlahnya ada 7 tabel. Jadi, di setiap tabelnya itu mempunyai 4 jenis file API, yaitu create, read, update, dan delete. Create untuk menambahkan data baru, read untuk menampilkan data, update untuk mengedit data yang sudah ada, dan delete untuk menghapus data. Kemudian di setiap file ini pada bagian baris atasnya akan terdapat baris kode, yaitu input koneksi PHP. Jadi yang berfungsi untuk menghubungkan file API dengan database MySQL. Jadi yang pertama di sini untuk search produk. Di sini saya menambahkan fitur search berdasarkan nama produk. Kemudian di sini saya mengambil codingannya itu dari read produk dan ada beberapa yang saya ubah. Jadi di sini pada bagian ini saya menambahkan yang ini untuk membaca input dari Postman. Kemudian input yang saya gunakan adalah nama dan disimpan ke variabel nama. Lalu pada bagian query-nya saya ubah dari semula select from product menjadi select from product where nama like. Jadi, like dengan tanda persen ini berfungsi untuk mencari data yang mengandung kata yang dimasukkan. Jadi, kata tersebut tidak harus sama persis, atau bisa jadi kata kunci saja. Kemudian untuk file yang kedua yaitu search pengguna. Jadi, konsepnya itu hampir sama seperti tabel produk, tapi perbedaannya itu hanya pada tabel yang digunakan, yaitu tabel pengguna. Jadi, di sini saya ubah query-nya yang semulanya itu select from pengguna menjadi select from pengguna where nama like. Jadi ketika kita mengetik nama pengguna di Postman, maka dia akan menampilkan data pengguna yang sesuai dengan nama yang kita cari. Kemudian selanjutnya pada file ketiga yaitu search detail pesanan. Di sini saya menambahkan fitur pencarian berdasarkan harga pemesanan. Jadi kodenya itu hampir sama, tapi di sini saya menggunakan pencarian dengan nilai yang lebih spesifik, bukan like. Jadi kalau pengguna mengetik angka tertentu di Postman, maka akan menampilkan pesanan dengan yang memiliki harga tersebut. Di sini saya juga menambahkan kondisi if. Jadi agar jika data tidak ditemukan pada sistem, maka akan menampilkan pesan yaitu data tidak ditemukan dengan status 404. Oke, sekarang kita lanjut pada pengujian di Postman. Jadi kita buka Postman-nya. Setelah itu kita coba pertama di search produk. Kemudian saya menggunakan get, kemudian pada body, raw, lalu JSON. Jadi sini saya menambahkan kata kunci produknya yaitu K. Nah, maka di sini akan muncul nama-nama produk yang diawali oleh huruf K. Kemudian di search pengguna, kemudian saya menggunakan post pada body, raw, lalu JSON. Saya mencoba untuk menambahkan dengan kata kunci huruf A. Kemudian di send, nah maka akan muncul kata kunci yang namanya itu huruf A. Setelah itu pada search detail, kemudian body, jadi harga saat pesan itu di sini saya mencoba memasukkan sesuai yang ada pada tabel tersebut, yaitu 950.000. Di send, nah maka di sini akan muncul. Kemudian di sini misalnya saya memasukkan yang tidak ada pada tabel tersebut, yaitu harganya itu 1000. Kemudian di send, maka dia akan muncul status 404, data tidak ditemukan. Nah, jadi sesuai yang saya jelaskan, saya menambahkan kondisi if, yaitu untuk misalnya ketika kita memasukkan harga saat pesan yang tidak ada pada tabel tersebut, maka akan muncul kondisi ini.
Kemudian pada search pengguna, misalnya saya masukkan B, nah maka dia akan muncul dengan nama kata kunci huruf B, yaitu Budi Santoso. Misalnya C, akan muncul nama yang awalnya itu huruf C. Misalnya kalau saya memasukkan huruf lain yang tidak ada, contohnya Z, nah maka di sini statusnya 200 dan resultnya itu kosong. Nah di sini tuh query-nya sudah berjalan dengan lancar, tetapi karena pada tabel tersebut tidak terdapat nama yang berawalan huruf Z, jadi di sini resultnya itu kosong. Saya pada tabelnya nama awal huruf Z itu kosong. Dan begitu juga pada search produk, contohnya kita masukkan nama produk yang awalnya itu huruf Z. Nah di sini akan muncul juga status 200 dan resultnya itu kosong karena nama produk yang awal huruf Z itu pada tabel tersebut tidak ditemukan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.